Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube my channel. Selamat datang kembali rekan-rekan pegiat pertanian sekalian. Dalam sesi kita hari ini yang akan membahas topik yang sangat fundamental namun krusial bagi masa depan pertanian kita, yaitu Good Agricultural Practice atau yang biasa kita singkat sebagai GAP. Nama saya Adi Rasindi Widanto dengan NIM 2203 20088, dan dalam 1 jam ke depan kita akan menyelami lebih dalam mengenai apa itu GAP, mengapa ini sangat penting, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam operasional pertanian kita sehari-hari. Pertanian bukan lagi sekedar menanam dan memanen. Di era modern ini, pertanian adalah sebuah ilmu, sebuah seni, dan sebuah bisnis yang menuntut tanggung jawab besar, tanggung jawab terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk kita, tanggung jawab terhadap pekerja yang mendedikasikan hidupnya ke ladang, dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang menjadi warisan bagi generasi mendatang. Disinilah peran sentral dari Good Agricultural Practice. Apa itu GAP? Jadi, sebenarnya yang dimaksud dengan GAP atau Good Agricultural Practice merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Mari kita bedah definisinya lebih dalam. Nah, pertama, yaitu sistem sertifikasi. Artinya, GAP bukan sekedar anjuran, melainkan sebuah kerangka kerja terstruktur yang standar dengan standar yang jelas dan dapat diaudit. Ini memberi jaminan bahwa proses produksi telah memenuhi kriteria tertentu. Yang kedua, GAP menggunakan teknologi maju yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini berarti kita beralih dari praktik tradisional yang mungkin boros sumber daya atau merusak lingkungan ke metode yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Contohnya dari irigasi konvensional ke irigasi tetes, atau penggunaan drone untuk pemantauan hama. Yang ketiga, ini intinya, hasil dari penerapan GAP adalah produk panen yang aman dikonsumsi,
kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani yang memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Di 3 pilar ini, yaitu seperti keamanan pangan, kesejahteraan sosial, dan kelayakan ekonomi, adalah fondasi dari GAP. Ini bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak, tetapi tentang menghasilkan yang lebih dari segala sisi. Berikutnya yaitu tujuan utama penerapan GAP. Sekarang kita tahu apa itu GAP. Mari kita pahami lebih dalam mengenai tujuan utamanya. Ada 5 tujuan fundamental yang ingin dicapai melalui penerapan GAP. Yaitu yang pertama, menjamin produk aman dikonsumsi. Ini adalah prioritas nomor 1. Tujuan ini dicapai dengan mengurangi berbagai risiko kontaminasi, baik itu risiko mikroba seperti bakteri E. coli atau salmonella, residu kimia dari pestisida ataupun pupuk yang berlebihan, maupun kontaminan fisik seperti pecahan logam atau plastik selama proses pasca panen. Yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi produk. Pasar, baik di domestik maupun internasional, menuntut produk dengan standar kualitas yang konsisten, ukuran yang seragam, warna yang menarik, rasa yang baik, dan bebas dari cacat. GAP menyediakan prosedur standar untuk memastikan setiap panen memenuhi ekspektasi pasar. Yang ketiga, melindungi lingkungan. GAP mendorong praktik pertanian yang bijaksana, seperti penggunaan input yaitu pupuk dan pestisida yang efisien dan tepat sasaran, pengelolaan air yang hemat, dan konservasi tanah untuk mengurangi pencemaran air dan tanah. 4. Melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Para pekerja di lapangan adalah aset yang paling berharga. GAP memastikan mereka bekerja di lingkungan yang aman, mendapat pelatihan yang memadai, disediakan alat pelindung diri, dan hak mereka dihormati. Dan terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan akses pasar. Dengan memiliki sertifikasi GAP, produk kita mendapatkan paspor untuk masuk ke pasar-pasar premium seperti supermarket modern, hotel, restoran, hingga pasar ekspor yang memiliki persyaratan ketat. Ini membuka peluang untuk mendapat harga yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan.
Berikutnya, tren pasar dan peluang dari GAP. Penerapan GAP bukan hanya tentang kewajiban, tapi juga tentang menangkap peluang yang ada di pasar saat ini. Mari kita lihat tren yang mendorong pentingnya GAP. Yang pertama, dari sisi kualitas produk dan keamanan pangan. Konsumen modern semakin sadar akan kesehatan. Mereka tidak lagi hanya mencari produk yang murah, tetapi produk yang terjamin keamanannya untuk dikonsumsi. Mereka ingin tahu dari mana makanan mereka berasal dan bagaimana proses produksinya. GAP menjawab tuntutan ini dengan menyediakan produk yang aman dan mampu telusur, sehingga mengurangi resiko kontaminasi dan keracunan pangan. Dari yang kedua, dari sisi lingkungan. Isu perubahan iklim dan kelestarian lingkungan menjadi perhatian global. Konsumen dan perusahaan besar semakin memilih produk dari sumber yang bertanggung jawab secara lingkungan. GAP membantu petani mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan, seperti polusi air dan degradasi tanah, menjadikan produk mereka lebih menarik bagi pasar yang sadar lingkungan ini. Berikutnya, dari sisi sosial, ada gerakan global yang menuntut perlakuan etis terhadap tenaga kerja. Praktik GAP yang memperhatikan hak-hak pekerja, upah yang layak, dan keselamatan kerja dapat menjadi nilai jual yang kuat, terutama untuk pasar ekspor di Eropa dan Amerika. Yang terakhir, dari sisi ekonomi, jangan salah, GAP juga sangat menguntungkan. Dengan praktik yang efisien, petani dapat mengurangi biaya input seperti pupuk, pestisida, dan air. Pengelolaan yang lebih baik juga mengurangi kerugian pasca panen. Pada akhirnya, GAP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani secara berkelanjutan. Kemudian, prinsip-prinsip dasar GAP. Untuk mencapai semua tujuan tadi, GAP berdiri di atas beberapa prinsip dasar yang kokoh. Diawali dari keamanan pangan atau food safety,
Ini adalah prinsip utama seluruh proses dari pemilihan benih hingga produk sampai di tangan konsumen harus mengidentifikasi dan meminimalkan potensi bahaya baik fisik, kimia maupun biologis. Yang kedua, kualitas produk. Prinsip ini menentukan adanya pengendalian mutu yang ketat di sepanjang rantai produksi, mulai dari pemilihan varietas, pemupukan yang tepat, waktu panen yang pas, hingga penanganan pasca panen yang cermat. Yang ketiga, sustainability atau lingkungan dan sosial. GAP tidak hanya fokus pada hasil tetapi juga pada proses. Ini mencakup pengelolaan input yang efisien, konservasi sumber daya alam seperti air dan tanah, serta memastikan kesejahteraan pekerja melalui keselamatan kerja dan upah yang wajar. 4. Traceability atau dokumentasi. Ini prinsip yang sangat penting. Traceability atau ketertelusuran berarti kita harus bisa melacak jejak suatu produk kembali ke lahan asalnya. Untuk itu diperlukan catatan yang lengkap dan rapi untuk setiap batch atau lot produksi. Jika terjadi masalah, kita bisa dengan cermat mengidentifikasi sumbernya. Yang terakhir yaitu pendekatan berbasis resiko dan bukti. GAP bersifat dinamis. Kita harus terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan data dan bukti yang ada di lapangan. Jika ada metode yang lebih baik dan lebih aman, kita harus siap untuk beradaptasi. Berikutnya yaitu 10 pilar utama GAP. Yang pertama, berikutnya 10 pilar utama GAP. Kita akan membedah 10 pilar utama GAP. Setiap pilar harus diterapkan dengan disiplin penuh, karena kegagalan pada satu pilar dapat membatalkan semua upaya kita. Nah, yang pertama yaitu perencanaan dan pengelolaan lahan.
Pilar pertama adalah tentang fondasi. Lahan kita harus bersih secara fisik dan historis, yaitu kita harus mengaudit sejarah lahan, lacak riwayat penggunaan lahan, apakah pernah digunakan untuk pembuangan limbah berbahaya, apakah berada di dekat pabrik atau jalan raya. Yang pertama yaitu kita harus mengaudit sejarah lahan, lacak riwayat penggunaan lahan, apakah pernah digunakan untuk pembuangan limbah, apakah berada di dekat pabrik atau jalan raya yang berpolusi tinggi. Lahan harus bebas dari cemaran limbah berbahaya dan racun. Yang kedua, menganalisis tanah komprehensif. Jangan menebak-nebak kebutuhan tanah. Lakukan analisis laboratorium secara rutin untuk mengetahui pH, unsur hara seperti N, P, dan K, bahan organik, dan yang terpenting uji kontaminan seperti logam berat, kadmium, atau timbal. Yang terakhir, konservasi dan kesehatan tanah. GAP menuntut praktik konservasi. Terapkan rotasi tanaman, penggunaan tanaman penutup tanah atau cover crop seperti kacang-kacangan, dan pengelolaan lahan konservasi atau olah tanah minimum untuk mencegah erosi dan meningkatkan kesuburan alami. Pilar yang kedua yaitu penggunaan benih dan bibit berkualitas. Kualitas dimulai dari awal. Benih adalah DNA dari produk kita. Benih bersertifikat, yaitu benih atau bibit, harus berasal dari sumber yang jelas, varietas yang unggul, dan memiliki sertifikasi resmi. Ini menjamin identifikasi dan daya kecambah yang baik di atas 80%. Yang kedua, ketertelusuran asal atau seed traceability. Catat nama pemasok, tanggal pembelian, dan nomor lot benih. Ini penting untuk pelacakan jika produk akhir mengalami masalah mutu. Yang terakhir, manajemen kebun bibit. Jika kita memproduksi bibit sendiri, area pembibitan harus higienis, terpisah dari lahan produksi, dan memiliki sanitasi yang terkontrol untuk mencegah penularan penyakit geni. Pilar yang ketiga, pengolahan air dan irigasi. Air adalah pembawa kehidupan, tetapi juga membawa penyakit dan kontaminan. Keamanan sumber air, yaitu seperti sumur, sungai, dan danau, tidak boleh terkontaminasi
oleh limbah rumah tangga atau industri. Lakukan uji air rutin, terutama kandungan mikroba patogen misalnya E. coli dan residu kimia, khususnya jika air digunakan untuk pencucian atau irigasi yang bersentuhan langsung dengan produk. Efisiensi irigasi. Terapkan teknologi irigasi presisi seperti irigasi tetes atau drip irrigation atau irigasi sprinkle. Ini menghemat air dan mencegah kelembaban berlebih yang memicu penyakit. Lalu, pencatatan penggunaan air. Dokumenkan volume air yang digunakan. Ini adalah bagian dari komitmen GAP terhadap efisiensi sumber daya. Pilar yang keempat, penggunaan pupuk yang tepat. Prinsipnya adalah memupuk tanaman bukan tanah. Pemupukan berimbang. Dosis pupuk harus didasarkan pada hasil uji tanah yang ada di pilar 1 dan kebutuhan spesifik tanaman. Hindari pemupukan nitrogen berlebih yang bisa meningkatkan risiko penyakit. Pengolahan pupuk organik. Jika menggunakan pupuk kandang, pastikan telah terfermentasi sempurna. Pupuk organik yang belum matang adalah sumber potensial patogen berbahaya seperti salmonella dan E. coli. Pencatatan aplikasi. Catat setiap jenis pupuk, dosis, tanggal, dan area aplikasi. Dokumentasi adalah bukti bahwa kita menerapkan nutrisi secara bertanggung jawab. Pilar yang kelima, pengendalian hama penyakit terpadu atau PHT. GAP sangat menganjurkan PHT atau Integrated Pest Management atau IPM sebagai strategi utama. Diagnosis dini. Lakukan pengamatan rutin atau scouting di lapangan untuk mengidentifikasi hama dan penyakit pada fase awal. Prioritas non-kimia. Gunakan metode pengendalian mekanik, yaitu seperti perangkap sanitasi kebun. Lalu biologi seperti musuh alami dan agen hayati. Dan kultur teknis, yaitu seperti rotasi dan varietas tanah, lahan, varietas tahan. Sebelum beralih ke kimia. Yang terakhir, resep pestisida. Jika terpaksa menggunakan pestisida kimia, pilih yang terdaftar sesuai dengan target hama dan memiliki toksisitas rendah. Ini mengarah langsung ke pilar 6,
yaitu pilar 6 yang berisi tentang penggunaan pestisida yang aman dan bertanggung jawab. Ini adalah pilar yang paling sering menjadi penyebab kegagalan GAP karena berkaitan langsung dengan residu. Nah, pestisida yang terdaftar, gunakan hanya pestisida yang terdaftar secara resmi dan diizinkan untuk komoditas kita. Yang kedua, interval prapanen. Ini adalah kunci. Interval prapanen adalah waktu tunggu minimum, misalnya 7 hari, 14 hari antara aplikasi pestisida terakhir dengan waktu panen. Patuhi PHI atau interval prapanen secara ketat untuk memastikan residu telah terurai hingga bawah batas maksimum residu atau BMR. Yang terakhir, pengamanan dan kalibrasi. Simpan pestisida di gudang yang terkunci, terpisah dari pupuk dan produksi panen. Lakukan kalibrasi alat semprot atau sprayer secara rutin untuk memastikan dosis yang diterapkan akurat. Berikutnya yaitu pilar ketujuh, yaitu berisi tentang panen dan penanganan pasca panen. Tindakan setelah panen menentukan kualitas akhir produk. Itu yang pertama, kematangan yang optimal. Panen hanya pada tingkat kematangan optimal, yaitu misalnya semua kopi harus merah, buah harus sesuai standar Brix. Nah, panen selektif meningkatkan kualitas dan harga jual. Yang kedua, higienis dan sanitasi. Alat panen harus bersih. Kontak produk dengan tanah harus dihindari. Nah, area packing harus tertutup, bersih, dan memiliki prosedur sanitasi rutin. Yang terakhir, rantai dingin. Untuk produk hortikultura, lakukan pendinginan segera setelah panen untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas. Pilar ke-8 yaitu pengawasan keamanan pangan. Pilar ini adalah langkah verifikasi kita. Yang pertama, uji residu. Lakukan uji residu pestisida secara berkala di laboratorium terakreditasi pada sampel produk kita. Hasil uji ini adalah bukti terkuat kepatuhan GAP. Yang kedua, ketertelusuran.
Setiap kemasan harus memiliki label identifikasi, lot atau badge yang memungkinkan kita melacak produk kembali ke lahan, tanggal panen, dan bahkan nama pekerja yang memanennya. Ini krusial jika ada penarikan produk atau recall. Yang terakhir, pengelolaan bahan kimia kebersihan. Pastikan semua bahan kimia pembersih atau untuk alat, yaitu untuk alat dan ruangan, adalah food grade dan disimpan terpisah dari produk. Pilar yang ke-9, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. GAP adalah tentang manusia yang berada di balik produk kita. Kesehatan dan keselamatan kerja disediakan alat pelindung diri yang sesuai, beri pelatihan K3 rutin terutama tentang penanganan bahan kimia beracun dan P3K. Yang kedua, fasilitas higienis. Sediakan fasilitas toilet dan tempat cuci tangan yang memadai di dekat lahan untuk mencegah kontaminasi produk melalui pekerja. Sediakan air minum bersih yang mudah diakses. Lalu aspek sosial. GAP versi modern juga mencakup hak pekerja, larangan pekerja di bawah umur, dan pembayaran upah yang sesuai standar minimum regional. Yang terakhir, pilar ke-10, dokumentasi dan pelaporan. Pilar ini adalah bukti legal dari seluruh upaya kita. Tanpa dokumentasi, penerapan GAP kita dianggap tidak ada. Seperti halnya buku catatan budidaya. Ini adalah jantung GAP. Catat semua aktivitas secara kronologis dan detail. Aplikasi input seperti pupuk dan pestisida, irigasi, inspeksi hama, tanggal panen, hingga hasil sortasi. Lalu kemudian audit internal. Lakukan pemeriksaan mandiri atau audit internal secara berkala. Temukan penyimpangan dan segera lakukan tindakan korektif yang juga harus didokumentasikan. Terakhir, penyimpanan dokumen. Simpan semua catatan termasuk kwitansi, sertifikat benih, dan hasil uji lab selama minimal 2-5 tahun sesuai dengan standar sertifikasi yang kita gunakan.
Lalu, langkah-langkah implementasi GAP. Setelah memahami 10 pilar tersebut, bagaimana cara kita memulainya? Nah, yang pertama yaitu asesmen awal atau gap analysis. Langkah pertama adalah jujur pada diri sendiri. Bandingkan praktik yang sedang kita jalankan saat ini dengan standar GAP yang ingin kita capai. Identifikasi di mana saja kesenjangan atau kekurangan kita. Buat SOP, standar operationing prosedur. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, buatlah SOP atau prosedur kerja tertulis untuk setiap aktivitas kunci, mulai dari penerimaan bibit, cara mencampur dan mengaplikasikan pestisida, prosedur panen, hingga standar kebersihan di area pengemasan. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja. SOP tidak akan berjalan jika tidak dipahami. Lakukan pelatihan intensif kepada seluruh tim, baik manajemen maupun pekerja lapangan. Mengenal SOP baru, pentingnya higien, keselamatan kerja, dan cara pencatatan yang benar. 4. Implementasi dan pencatatan. Mulailah terapkan semua SOP dan pilar GAP secara konsisten. Yang terpenting, catat semua aktivitas dalam farm record book. Dokumentasi adalah bukti implementasi. Yang kelima, monitoring dan tindakan korektif. Lakukan monitoring internal dan audit rutin untuk memeriksa kepatuhan. Jika ditemukan ada penyimpangan dari SOP, segera lakukan corrective action atau tindakan perbaikan dan catat tindakan tersebut. Yang terakhir, keenam, yaitu persiapan sertifikasi. Jika tujuan kita adalah untuk mengakses pasar yang mensyaratkan sertifikasi, mulailah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk diaudit oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga. Ini adalah langkah validasi formal
Ini adalah langkah validasi formal dari semua kerja keras yang telah kita lakukan. Selanjutnya, materi berbagai mengenal berbagai sertifikasi GAP. Berbicara mengenai sertifikasi, ada beberapa standar GAP yang diakui secara global maupun nasional. Beberapa yang paling dikenal antara lain yaitu Global GAP. Ini adalah standar yang paling banyak diakui secara internasional, terutama untuk pasar ekspor ke berbagai negara. Lalu yang kedua ada Europe GAP. Ini adalah cikal bakal dari Global GAP yang awalnya merupakan standar untuk pasar retail di Eropa. Yang ketiga USDA GAP. Ini adalah standar yang umum disyaratkan untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Yang keempat, JGAP atau Japan GAP. Sesuai namanya, ini adalah standar yang berlaku untuk pasar Jepang. Yang terakhir ada Indonesia, ada SNI GAP. Di dalam negeri, di Indonesia kita memiliki Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk GAP yang menjadi acuan untuk pasar domestik. Pemilihan standar sertifikasi ini tergantung pada target pasar yang ingin kita tuju. Materi yang selanjutnya yaitu studi kasus dan analisis keuntungan ekonomi. Yang pertama yaitu perbandingan kopi sebelum dan sesudah GAP. Biji kopi hitam versus biji merah sempurna. Tantangan awal, kopi Robusta Indonesia meskipun melimpah sering dijual murah karena kualitas yang tidak merata. Petani sering memanen biji yang masih hijau, menyebabkan rasa yang tidak konsisten dan nilai jual yang rendah. Titik balik GAP, fokus kualitas seperti yang ada di pilar 7. Petani dilatih untuk disiplin menerapkan panen selektif, hanya memetik ceri kopi yang benar-benar merah sempurna. Lalu pasca panen standar, proses pulper, fermentasi dan pengeringan dilakukan dengan standar kebersihan ketat, yaitu yang ada di pilar 7.
Dampak ekonominya, data menunjukkan bahwa kelompok petani yang konsisten menerapkan GAP atau panen selektif mengalami peningkatan hasil panen hingga 20 sampai 30% karena tanaman lebih sehat. Lebih penting lagi, kualitas biji mereka meningkat dari grade 4 menjadi grade 1 atau specialty grade. Hal ini memungkinkan mereka menjual produk ke pasar premium atau eksportir langsung, menghasilkan kenaikan pendapatan petani hingga 40% dibandingkan harga pasar biasa. GAP mengubah kopi dari komoditas biasa menjadi produk bernilai tinggi. Studi kasus yang kedua, mencegah residu dan mengakses pasar Eropa. Tantangan awal studi kasusnya yaitu sayuran Thailand di rak supermarket Eropa, lab penguji residu. Tantangan awal, eksportir sayuran segar menghadapi ancaman produk ditolak atau reject di Eropa atau Jepang karena ditemukan residu pestisida di atas batas aman. Solusi GAP-nya yaitu disiplin PHI. Yang ada pembahasan ini ada di pilar ke-6. Perusahaan dan petani plasma menerapkan SOP ketat mengenai interval prapanen atau PHI. Setiap pestisida memiliki jadwal aplikasi yang tidak boleh dilanggar menjelang panen. Lalu uji lab ekstensif. Mereka menjadikan uji residu prapanen sebagai prosedur wajib. Jika sampel dari satu lot terdeteksi memiliki residu tinggi, lot tersebut tidak akan dikirim sehingga menyelamatkan reputasi perusahaan. Lalu yang terakhir, ketertelusuran. Pembahasan ini ada di pilar ke-8. Setiap kotak sayuran dilabeli dengan kode unik yang menelusuri kembali ke tanggal penyemprotan dan PHI, memungkinkan manajemen risiko yang cepat. Dampak ekonominya, konsistensi dalam kepatuhan GAP membuat produk hortikultura tersebut mendapatkan stempel keamanan, memposisikan mereka sebagai pemasok terpercaya. Hal ini menjamin kontrak jangka panjang dan menghindari denda akibat penolakan produk. Nah, GAP mungkin terlihat rumit, tetapi intinya adalah disiplin dan konsisten. Mari kita ulang langkah praktis untuk memulainya. Yang pertama, lakukan analisis gap analisis. Bandingkan praktik
kita dengan standar SNI GAP. Yang kedua, susun SOP sederhana. Tuliskan prosedur kerja baku untuk 5 kegiatan terpenting kita, yaitu seperti pemupukan, penyemprotan, pestisida, irigasi, panen, hingga pencatatan. Lalu yang ketiga, latih staf atau karyawan. Pastikan semua pekerja tahu cara kerja yang aman dan bersih. Dan yang terakhir, buku catatan atau the daily log. Jadikan pencatatan kegiatan harian seperti pupuk, PHI, dan panen sebagai rutinitas yang tidak bisa ditawar. Kesimpulannya yaitu kita sudah sampai di penghujung video. Rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di akhir sesi kita. Sebagai kesimpulan, Good Agricultural Practice atau GAP bukanlah beban, melainkan sebuah investasi cerdas untuk masa depan agribisnis kita. Dengan menerapkan GAP, kita tidak hanya menghasilkan produk pertanian, tetapi kita menghasilkan kepercayaan dari konsumen bahwa produk kita aman, kepercayaan dari pasar bahwa produk kita berkualitas, kepercayaan dari masyarakat global bahwa praktik pertanian kita ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terpenting, kepercayaan pada diri sendiri bahwa kita telah menjalankan usaha tani dengan cara yang terbaik dan paling berkelanjutan. GAP adalah komitmen jangka panjang. Ini adalah janji kita kepada alam, kepada pekerja kita, dan yang terpenting kepada konsumen. Dengan menerapkan Good Agricultural Practice, kita tidak hanya meningkatkan hasil panen, kita membangun merek, kita membuka pasar ekspor, kita menjaga bumi, dan kita mewariskan praktik pertanian yang jauh lebih baik untuk generasi mendatang. Tindakan terbaik selalu dimulai sekarang. Ambil buku catatan kita dan mulai menerapkan pilar GAP hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kita semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberi inspirasi dan panduan praktis
untuk kita terapkan bersama demi kemajuan pertanian Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.